Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana minggu Paskah, kita membaca lanjutan dari kisah kebangkitan yang sudah kita baca minggu lalu. Minggu ini kita baca dari Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15. Tema kita adalah menutup malu dan dusta. Ada tanda tanyanya. Bisakah malu ditutupi dengan dusta? Cuma Tuhan, sebagaimana kisah yang singkat ini dan kisah ini sungguh hanya ada di kitab Injil Matius. Kisah ini sungguh khas Matius. Bagaimana Matius menceritakan sejak mulanya para imam kepala tua-tua Yahudi semua sudah bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tidak cukup sampai kepada Yesus mati ketika disalibkan, bahkan sampai pada akhirnya sesudah Yesus bangkit, persekongkolan dalam kebusukan dan kejahatan itu tetap ada. Para prajurit penjaga kubur Yesus, juga para perempuan Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain. Bapak Saudara, sesungguhnya baik prajurit maupun perempuan-perempuan, mereka sama-sama saksi mata dari peristiwa Yesus bangkit. Tapi kita lihat bahwa ada respons yang berbeda dari para penjaga kubur, para prajurit itu dan para perempuan. Para prajurit setelah menyaksikan bagaimana gempa bumi yang dahsyat, setelah menyaksikan malaikat dan gempa bumi itu menggulingkan batu kubur, mereka menyaksikan kubur yang kosong, Yesus yang sudah bangkit. Tetapi ketika para murid pergi untuk memberitakan tentang Yesus yang bangkit, para prajurit ini pergi ke kota lapor untuk imam-imam kepala. Dan tidak cukup di situ, mereka bersekongkol bersama imam kepala dan para tua-tua untuk menyebarkan kebohongan, untuk menyebarkan dusta. Mereka dibayar untuk menutupi kebenaran dengan dusta. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kubur Yesus sudah kosong. Itu bukti Yesus sudah bangkit. Tapi bukan hanya sekadar kubur Yesus yang kosong. Kalau kubur kosong itu memang itu akan menimbulkan banyak sekali spekulasi. Tetapi Bapak Yesus juga sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada para murid, kepada lebih dari 500 saudara. Yesus tidak hanya sekadar menunjukkan ini wujudnya yang sudah bangkit, tapi Yesus juga bicara dengan mereka. Dalam kesaksian Lukas, Yesus makan sepotong ikan di hadapan mereka. Itu sungguh bukti bahwa Yesus tidak hanya mati, tetapi juga bangkit. Yesus itu Allah kita yang hidup. Jadi kita lihat di sini, para perempuan menjadi saksi kebenaran, sedangkan para prajurit sebaliknya menjadi saksi dusta dan menyebarkan hoax. Jadi hoax itu ibu bapak saudara bukan baru sekarang, bukan di zaman ini, bahkan sudah di zaman Yesus. Ternyata ada orang-orang yang memilih jalan aman, ada orang-orang yang menutup rasa malu dengan dusta. Ada orang-orang yang bersekongkol dalam kebusukan dan kebohongan. Dan bahkan itu dipercaya di kalangan orang Yahudi, bukan saja sampai pada masa Matius, tetapi juga sampai sekarang. Sekarang ini bukan hanya di masa itu, tapi juga sekarang ini ada begitu banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah yang bangkit dan hidup. Mari kita lihat Bapak Saudara bagaimana para prajurit dan murid-murid Yesus, bagaimana para prajurit dan para perempuan. Kalau para perempuan
Bu Bapak Saudara, dari para penjaga hukum, dari para prajurit itu, atau dari para perempuan, dari para murid Yesus, mana hidup yang mau kita pilih untuk kita jalani dalam kehidupan kita? Lihatlah Ibu Bapak Saudara, uang ternyata dapat membungkam kebenaran, dan hati nurani ternyata masih dapat dibeli dengan uang. Demi keselamatan dan kenyamanan mereka, para prajurit itu mau tutup mulut, terima uang sokongan, melakukan upaya memutarbalikkan kebenaran menjadi dusta. Ya, seperti ada lagu bilang, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Sangat mudah ternyata untuk memutarbalikkan fakta dengan mulut, dengan lidah, dengan hidup, melanggar hati nurani bahkan kebenaran. Dusta menutup malu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Uang membungkam kebenaran orang-orang yang hidup di luar Yesus. Nah, Ibu Bapak Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya mengalami kuasa kebangkitannya. Karena itu mari, jangan jadi saksi dusta, tapi jadi saksi kebenaran. Jangan menyebar hoax, kebohongan, tetapi memberitakan tentang Yesus yang baik. Kita mungkin bertanya, ya Tuhan, kenapa para prajurit itu takut dan malu? Padahal kami lihat dengan mata sendiri. Dia tuh takut terima risiko, dapat hukuman. Malu karena ternyata dia tidak bisa jaga kubur itu dengan baik seperti yang diperintahkan. Mereka bukan memakai kesempatan untuk bertanggung jawab karena kelalaian, karena apa yang terjadi, tapi mereka ambil jalan pintas, berbohong, tipu, berdusta. Dan siapa yang tak mau? Sebohong, setipu, aman, dapat uang. Tahu itu bagus. Tapi pelajaran untuk kita saat ini, Bapak, sebagai orang-orang percaya, ketika kita ada dalam suasana kebangkitan Yesus, pasca Yesus Kristus, ketika berita firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita, mari pertama kita percaya kebangkitan Yesus itu sebuah fakta. Jadi bukan hanya kelahiran Yesus, bukan hanya kematian, tapi juga kebangkitan. Itu bukan dusta. Dan dusta apapun tidak dapat menggagalkan Yesus untuk bangkit. Musuh-musuh Yesus, bahkan pemimpin agama, tokoh-tokoh masyarakat, berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran. Tapi sejarah sudah membuktikan kubur kosong dan penampakannya. Kuasanya sebagai Allah terjadi di alam, bukan saja waktu itu, tapi kita juga sekarang. Dusta manusia tidak dapat mengalahkan kuasa Allah, karena kebenaran Ibu Bapak Saudara pada akhirnya akan menang. Kadang-kala kebohongan itu, kebohongan yang disebarluaskan dengan masif, bisa diterima sebagai kebenaran, tapi kebenaran yang sesungguhnya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Jadi mari Bapak Saudara, jangan kita menjual kebenaran untuk keuntungan sesaat. Para penjaga mau melakukan hal itu, dapat uang, terima suap. Bukankah dunia hari ini juga seperti itu, Ibu Bapak Saudara? Begitu cepat hoax menyebar, begitu cepat kita melakukan, mengatakan, bikin status ujaran-ujaran kebencian yang tidak menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang sudah diperdekakan dari dosa. Begitu meniurkannya bagi kita suap dalam bentuk pujian, dalam bentuk uang, dalam bentuk promosi, dalam bentuk kenyamanan.
Ingat ibu bapak saudara, apa guna kita mendapatkan dunia kalau kita kehilangan jiwa dan keselamatan? Percaya kepada Yesus dan pegang teguh kebenaran. Sebab firman ini sudah menunjukkan bahwa dusta tidak dapat menyelesaikan masalah. Dusta sesaat, sebentar saja bisa menutupi rasa malu, tetapi pada akhirnya akan berakibat lebih fatal, lebih berat. Amsal 12 ayat 19, firman Tuhan berbunyi, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya sekejap mata saja. Kebenaran itu kekal, dusta itu sementara saja. Jadi bapak saudara, jangan ada dusta antara kita. Di antara suami dan istri, orang tua dan anak di dalam pelayanan, pegang teguh kebenaran, lakukan kebenaran. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi kebenaran, bukan saksi dusta. Jadi jadilah saksi kebenaran meskipun di tengah-tengah hoax, di tengah-tengah dusta. Dunia bisa lebih nyaman dengan kebohongan, tapi ingat bahwa murid Kristus dipanggil untuk berdiri teguh di atas kebenaran. Karena Yesus itu sendiri adalah sang kebenaran yang sejati. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, Ia mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Ketika kita datang untuk mengaku segala dusta kita, Ia tidak akan membuang kita. Ia mengampuni kita, Ia memulihkan kita, Ia memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup dalam terang kebenarannya. Jadi mari belajar dari para penjaga kubur. Jangan menutup malu dengan dusta. Sebaliknya buka hati untuk Tuhan. Akui kelemahan kita, berjalan dalam kebenarannya untuk memuliakan nama Yesus yang penting adalah sang kebenaran. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin.